Berkah dalam. Hari ini tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau dikenal dengan istilah May Day. Dalam sejarahnya, pada abad ke-19, Hari Buruh dimaknai sebagai hari persatuan, kebersamaan, dan kelahiran kembali bagi semua orang untuk berkumpul dan merayakan kehidupan. Hingga sekarang, di berbagai negara mempunyai cara dan kebiasaannya sendiri dalam merayakan dan memaknai setiap tanggal 1 Mei. Di Indonesia, Hari Buruh Internasional ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional. Namun, bagaimana dengan Gereja Katolik? Gereja Katolik punya cara tersendiri dalam memperingati dan memaknai Hari Buruh Internasional. Pada tahun 1955, sebagai tanggapan atas perayaan Hari Buruh Internasional, Paus Pius ke-12 menetapkan Pesta Santo Yosef Sang Pekerja. Hal ini juga untuk memupuk devosi yang mendalam kepada Santo Yosef di antara umat Katolik. Pesta ini menekankan keteladanan Santo Yosef sebagai pekerja, baik dalam iman Katolik dan pengabdiannya. Keteladanan Santo Yosef sebagai seorang pekerja dan untuk menyatakan kembali keikutsertaan gereja terhadap karya penyelenggaraan Tuhan. Paus Yohanes Paulus II pernah mengatakan bahwa Santo Yosef adalah orang yang memiliki semangat yang besar. Dia hebat dalam iman, bukan karena dia mengucapkan kata-katanya sendiri, tetapi di atas segalanya karena dia mendengarkan firman Tuhan yang hidup. Dia mendengarkan dengan diam, dan hatinya tak henti-hentinya bertekun dalam kesiapan menerima kebenaran yang terkandung dalam firman Tuhan yang hidup. Tidak banyak memang kisah yang menuliskan tentang Santo Yosef dalam kitab suci, terutama peran Santo Yosef setelah Yesus menjalankan karyanya dan pada saat hari penyalibannya. Bahkan berabad-abad setelahnya pun tidak banyak kisah yang berkaitan dengan hidup dan pribadi Santo Yosef. Walaupun demikian, silsilah dan sejarah inti dalam kehidupan juga peran Santo Yosef tetap kita ketahui bersama. Seperti yang tertulis dalam kitab suci, Santo Yosef memiliki garis keturunan Raja Daud. Ia merupakan seorang tukang kayu yang sangat taat pada kehendak Tuhan, memiliki perilaku yang luhur budinya dan berbelas kasih. Ia juga seorang suami sekaligus ayah yang mencintai dengan tulus Bunda Maria dan Yesus. Sehingga kita pun bisa melihat bentuk cinta yang tulus tanpa syarat dari sosok Yosef yang begitu mencintai Yesus, yang mana bukan merupakan anak biologisnya. Profil Santo Yosef sebagai seorang tukang kayu yang bekerja keras untuk menghidupi keluarga kudus. Ia adalah pelindung bagi para pekerja. Pada tahun 1891, Paus Leo ke-13 mengeluarkan ensiklik Rerum Novarum yang di dalamnya merefleksikan peran Yosef sebagai pekerja. Yesus belajar bekerja dan melayani dari sang ayah, yaitu Santo Yosef. Santo Yosef adalah pelindung banyak hal, terutama gereja universal, ayah, orang yang sekarat, pekerja, dan keadilan sosial. Dalam ensiklik Laborem Exercens, Paus Yohanes Paulus II menyatakan gereja menganggap itu tugasnya untuk selalu memperhatikan martabat dan hak-hak mereka yang bekerja untuk mengutuk situasi di mana martabat
dan hak-hak itu dilanggar, dan untuk membantu membimbing perubahan sosial untuk memastikan kemajuan yang nyata untuk manusia dan masyarakat. Pius ke-12 menekankan hal ini. Roh mengalir kepadamu dan kepada semua orang dari hati Tuhan Sang Juru Selamat dunia. Tetapi yang pasti, tidak ada pekerja yang lebih nyata dan mendalam yang dapat dilakukan selain Yosef yang tinggal bersamanya dalam keintiman dan komunitas terdekat dalam kehidupan keluarga dan pekerjaan. Santo Yosef, orang suci yang pendiam ini, yang diberi tugas mulia oleh Allah Bapa untuk merawat dan menjaga perawan Maria dan Yesus, kini berperan dalam merawat dan menjaga gereja dan menjadi teladan bagi semua martabat pekerjaan manusia. Gereja memberikan teladan mengagumkan kepada kita para pekerja, yakni sosok Santo Yosef. Kerendahan hati Santo Yosef dan ketekunannya dalam bekerja menunjukkan sifatnya sebagai pekerja keras yang dapat dijadikan teladan oleh orang yang bekerja untuk memenuhi panggilan serta para pencari nafkah. Kita belajar dari Santo Yosef yang begitu rajin dan menekuni pekerjaan itu. Terima kasih, berkah dalam.